Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qawaidul Muwahhidin Syarhul Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Kita sampai kepada hadis yang ke-15, al-hadis al-khamis ashar, bab an-nahyi 'ani tatayyur, bab larangan ani tatayyur, larangan meyakini kesialan pada burung, perjalanan burung atau yang lain. Makna tatayyur ini yang menjadi pembahasan dalam hadis ini. Disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la adwa, tidak ada adwa, penyakit menular, wala tiyarata, ataupun tiyarah, tatayyur, tidak ada kesialan pada burung atau yang semacamnya. Wa yu'jibunil fa'lu, dan yu'jibuni, saya suka dengan al-fa'l, dengan optimisme. Al-fa'l makna yang paling dekat adalah sikap optimis terhadap sesuatu. Qalu wa mal fa'lu, apa yang dimaksudkan dengan al-fa'l, optimisme? Qala kalimatun thayyibah, maksudnya adalah kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, at-tatayyur yang disebut dengan tatayyur, ma amda aw radda minal asbabil mauhumah, yaitu sesuatu yang amda, menjadikan seseorang melanjutkan perbuatan atau apa yang akan dia lakukan, aw radda, atau dia membatalkan, minal asbabil mauhumah, dan itu karena sebab-sebab yang mauhumah, yang merupakan hanya halusinasi saja, atau sesuatu yang persangkaan yang tidak ada hakikatnya. Jadi sebenarnya tatayyur ini termasuk bagian dari keyakinan batil. Keyakinan batil terhadap sesuatu, perjalanan burung atau hewan yang lainnya. Ini yang dimaksudkan dengan tatayyur. Nah, tatayyur ini adalah merupakan syirkun aswar, salah satu bentuk kesyirikan, syirik kecil. Kenapa? Li'annahu min i'tiqadil asbabil mauhumah annaha haqiqatun, yaitu meyakini sebab-sebab yang sebenarnya ini bukan sebab hakiki, tetapi disangka, diyakini sebagai sesuatu yang seakan-akan hakiki nyata, padahal itu hanya persangkaan belaka. Sesuatu yang tidak benar dan tidak ada kaitannya sebagai sebab akibat.
Nah ini. Nah, dan ini banyak beredar, banyak berkembang di masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Ini salah satu akibat dari syirik. Salah satu buah dari syirik tatayur, yaitu keyakinan-keyakinan batil yang tidak berdasar. Hanya keyakinan yang berasal dari perkara-perkara khurafat. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk khurafat atau takhayul yang berkembang di masyarakat turun-temurun, getok tular, yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Padahal itu hanya sekedar rumor yang tidak benar. Ini hanya rumor saja, dan itu yang membuahkan halusinasi pada manusia. Jadi ini yang terjadi pada banyak, masih beredar di kalangan kaum muslimin, yang sebenarnya ketika seseorang itu dia seorang muslim, sebenarnya sudah tidak boleh dia meyakini adanya tatayyur, karena ini salah satu bagian dari kesyirikan, meskipun tidak sampai kepada syirik besar, tetapi ini adalah merupakan wasilah kepada syirik yang besar. Maka ini salah satu di antara yang diperingatkan keras oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini terdapat dua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dinafikan di dalam akidah, yaitu la adwa wala tiarata. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayyur atau tidak ada tiarah, yaitu kesialan pada burung atau semacamnya. Tidak ada kesialan. Artinya perjalanan burung tidaklah menjadi sebab kesialan, bukan sebab yang hakiki. Nah, para ulama membahas tentang dua perkara ini yang meskipun digabungkan, tetapi ada dua perkara yang berbeda. Yang pertama ad-dua, maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah makna tafsir dari kata-kata tidak ada ad-dua, penyakit menular. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan la adwa ini, yaitu penularan penyakit. Sehingga adwa ini dalam bahasa Arab intiqalul marad minal marid, berpindahnya penyakit dari orang yang sudah sakit ila sahih kepada orang yang sehat, menjadi sakit. Ini menjadi sakit. Perpindahan penyakit dari orang yang sudah sakit kepada orang yang sehat. Nah, inilah yang disebut dengan adwa, penularan. Nah, di sini dinafikan oleh Rasulullah, tidak ada penularan penyakit. Tidak ada penularan penyakit. Nah, dan di sini disebutkan oleh Syekh Hamad hafizahullah taala, beliau menyebutkan wahiyya fil adillati nau'an. Di dalam dalil-dalil yang syar'i, maksudnya baik itu Al-Quran atau Sunnah, yang dimaksudkan ada dua kelompok hadis. Ada dua kelompok hadis yang berkaitan dengan penyakit menular atau penularan penyakit. Yang pertama, hadis-hadis musbatah, dalil-dalil yang musbitah, yang menetapkan adanya penularan. Artinya dari sisi maknanya menunjukkan adanya penularan. Yang pertama musbatah, asbatat hal adillah, ditetapkan dalam dalil. Wahiyya, yaitu kaunuha sababan, bahwa bisa menjadi sebab penularan penyakit disebabkan karena kedekatan
seseorang yang sehat dengan orang yang sakit bisa menyebabkan perpindahan penyakit tersebut kepada orang yang sehat. Nah, ini terdapat beberapa dalil yang menunjukkan makna tersebut, yaitu yang di dalam maknanya menetapkan adanya perpindahan. Di antara hadisnya adalah sabda Nabi SAW, firra minal majdum, larilah dari majdum, orang yang terkena penyakit juzam. Nah, ini penyakit lepra, kusta. Kafirarika minal asad, dalam sebagian riwayat firaraka minal asad. Di dalam hadis ini yang disebutkan lafadznya kafirarika minal asad, seperti engkau lari dari singa. Artinya berusaha menjauh dari orang yang sudah terkena penyakit ini. Nah, dari hadis ini menunjukkan maknanya bahwa kedekatan seseorang yang sehat dengan orang yang sakit di sini contohnya lepra di sini atau kusta. Ini bisa menyebabkan orang itu tertular atau berpindah penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Nah, ini hadis-hadis yang bermakna adanya penetapan penyakit itu menular, ini dalam hadis tersebut. Karena itu terjadi perbedaan pendapat dalam memahami makna la adwa di sini. Nah, yang kedua, dalil-dalil yang menafikan manfiyah, ai nafad haladillah, dinafikan penularan penyakit itu dalam sebagian dalil. Wahya annaha tu di istiqlalan. Nah, ini yang dinafikan adalah penafiannya ini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya min dunillah, dari dan bukan karena Allah. Nah, ini tanpa adanya peran dari Allah Azza wa Jalla. Artinya menular dengan sendirinya. Wa minhu qaulun Nabi, diantaranya adalah sabda Nabi dalam bab ini, yaitu la adwa. Tidak ada penyakit menular atau tidak ada penularan penyakit. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dua-duanya hadisnya sahih. Dua-duanya hadis yang sahih. Tetapi dari sisi makna seolah-olah bertentangan. Seolah-olah kedua hadis ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama tentang masalah adwa. Ini masalah penyakit menular. Nah, sebagian ulama sebenarnya mengkompromikan antara dua hadis tersebut masih bisa atau masih memungkinkan. Yaitu bahwa yang ditetapkan oleh hadis, sebagian hadis Rasulullah, yaitu perintah untuk menjauhi, menghindari orang yang sakit lepra atau kusta atau penyakit yang diderita oleh orang itu, penyakit yang bisa menular, karena ada yang tidak menular. Disepakati penyakit itu nggak menular, seperti misalnya penyakit kanker, ini tumor, ini penyakit yang diderita oleh seseorang, misalnya penyakit lambung, sepakat ini bahwa itu tidak menular. Ini ada penyakit-penyakit yang memang secara dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu pengobatan, ini itu memang tidak menular, sepakat. Tetapi ada sebagian penyakit yang memang diketahui ada penularan atau ada penyebaran. Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis ini. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk menjauhi orang yang sakit lepra, dan memang dikenal bahwa penyakit ini bisa menular, maka Rasulullah memerintahkan untuk menjauhi orang yang sakit tersebut, menghindari. Yang
menunjukkan bahwa pergesekan atau persentuhan dengan orang yang sakit bisa menularkan atau bisa terkena penyakit itu. Nah, ini yang ditetapkan, dan para ulama yang mengkompromikan hadis ini bahwa dua hadis ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang mana hadis yang menetapkan diantaranya perintah untuk lari dari Majdum firaraka minal asad. Kemudian hadis yang kedua hadis yang kedua adalah larangan Rasulullah. Orang yang atau ketika didapati suatu wabah penyakit yang mewabah, Rasulullah SAW melarang untuk memasuki wilayah tersebut. Maka dilarang untuk dimasuki. Orang yang dari luar tidak boleh masuk, dan orang yang ada di dalam lingkungan atau tempat di mana terjadi wabah tidak boleh keluar. Yaitu yang dikenal dengan sekarang ini istilah isolasi. Istilah apa? Isolasi. Jadi orang yang berada di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Nah, ini kecuali yang menjadi tim medis misalnya yang menangani masalah tersebut atau dengan pakaian lengkap. Nah, ini sebenarnya diambil ini karantina yang dalam pengobatan modern ada isolasi karantina bagi orang yang sakit. Ini berawal atau mempunyai dasar dari hadis ini. Dan ini dalam rangka untuk menghindari, jadi mencari sebab untuk menghindari tersebarnya penyakit tersebut. Nah, ini sehingga bisa dikompromikan. Artinya hadis ini bisa difahami berarti ada sebenarnya kedekatan terhadap orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini bisa menyebabkan orang yang sehat terkena penyakit itu dengan izin dari Allah, dengan izin dari Allah. Artinya sebenarnya Allah lah yang membuat orang yang sehat dengan sebab orang itu dekat dengan orang yang sakit. Ini bisa menjadi sebab orang tersebut terkena penyakit tersebut. Dan itu semuanya dengan izin Allah. Karena tidak semua orang yang sehat kemudian dekat dengan orang yang sakit, dia mesti terkena penyakit itu. Nah, ini tidak mesti. Nah, inilah yang harus diyakini, bahwa apa yang terjadi pada orang yang sehat ketika terkena penyakit ini bukan sesuatu yang mesti terjadi, mesti dia terkena penyakit itu, tetapi menjadi salah satu sebab yang jika Allah mengizinkan maka tertular atau terkena penyakit tersebut dengan izin dari Allah. Jadi yang menularkan ini bukan penyakit itu sendiri, tetapi dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki penyakit itu berpindah, nah ini, atau Allah lah yang menjadikan penyakit itu kemudian mengenai orang tertentu dan tidak mengenai orang yang lainnya, maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini bisa jadi orang yang hanya interaksi jarang, tapi dia bisa terkena langsung penyakit tersebut. Dan ada orang yang terus berinteraksi dengan orang yang sakit, tapi dia tidak terkena penyakit. Dan itu semuanya dengan izin dari Allah. Nah, ini yang ditetapkan adanya penularan. Tetapi hadis yang menyebutkan la adwa, tidak ada penularan, yang dimaksudkan adalah penularan secara langsung tanpa adanya kehendak campur tangan Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya yang dinafikan dalam hadis. Ini yang dinafikan dalam hadis.
Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Baik itu penularan atau tidak menular, itu semuanya dikembalikan kepada izin dari Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki tertular, jika tidak akan tertular. Maka dua hadis ini masih bisa dikompromikan. Yang menetapkan itu adalah bahwa itu menjadi sebab jika dikehendaki oleh Allah. Hadis yang menafikan menunjukkan bahwa penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Sehingga ini yang dimaksudkan dengan kata-kata la adwa, tidak ada penyakit menular jika tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi semuanya kedua hadis ini sepakat mempunyai makna yang sama, yaitu apapun baik itu menular atau tidak menular, maka itu semuanya dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini berkaitan dengan penyakit menular. Adapun tatayyur, ini pembahasan tentang tatayyur, maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah ini, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan ini termasuk bagian dari syirik. Sebagian riwayat at-tatayyuru syirik. Nah ini, tatayyur itu adalah apa? Kesyirikan. Ini. Dan dinafikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah suka dengan fa'al. Apa itu fa'al? Fa'al tawakku'ul khair, yaitu apa? Harapan kebaikan, atau yang kita kenal optimis. Ini optimis itu harapan baik. Ini optimis. Apapun yang terjadi maka optimis. Insya Allah baik. Insya Allah hasilnya baik atau akhirnya baik. Ini namanya optimis. Ya. Kebalikannya, tiarah itu termasuk salah satu bentuk pesimis. Salah satu bentuk apa? Pesimis. Nah, disebutkan di sini al-farqu baina tiarati wal fa'al, perbedaan antara tiarah dan fa'al. Tiarah ini lebih dekat kepada makna pesimis, yaitu tatayyur tadi, yaitu kesialan, menganggap sial. Ini ada kesialan pada peristiwa atau pada burung, perjalanan burung, atau orang, atau hari tertentu. Nah ini, atau yang hari pantangan. Ini semuanya bentuk-bentuk tatayyur sebenarnya. Meskipun beda-beda. Nah, ini bentuknya, ada yang bentuknya burung, ada yang bentuknya ular, kucing, hari. Nah, ini hari tertentu. Nah, ini misalnya geblaknya Mbah Fulan, ya kan? Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk tatayyur. Ya, termasuk dalam dua kategori. Yang pertama tatayyur, yang kedua adalah sabbud dahr, mencela waktu. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, la tasubbud dahr, jangan mencela waktu. Nah, ini waktu tertentu, masa. Apa bedanya at-tayrah atau tiarah dan fa'al? Annal fa'al ihsanu dhannin billah. Fa'al itu, optimis itu adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Walaysa fihi i'timadun 'alal asbabil mawhumah. Dan bukan maknanya bersandar kepada sebab-sebab yang mawhumah, yang disangka saja, atau yang hanya sekedar persangkaan, bukan sebab hakiki. Qala Ibnu Hajar mengatakan, syaratul fa'li alla yuqsada, syaratnya fa'al itu syaratnya tidak menyengaja, fayasiru minat tiarah. Kalau sengaja ini, maka ini termasuk tiarah, termasuk tatayyur. Ini termasuk tatayyur, yaitu menganggap sial ataukah perjalanan burung, ular itu bisa berpengaruh atau menjadi sebab kecelakaan. Nah ini. Nah, kebalikannya fa'al itu bisa jadi sengaja, maksudnya dia yakini, oh enggak ada ular lewat, oh enggak ada kucing lewat, enggak ada burung lewat, berarti aman. Ini optimis, tapi sebenarnya berasal dari keyakinan tiarah. Berasal dari keyakinan tiarah ini. Maka ini yang dimaksudkan syaratnya fa'al itu adalah la yuqsad. Memang tidak diyakini bahwa
perjalanan sesuatu, burung, ini berpengaruh. Sehingga ketika nggak ada, nah, dia senang. Tapi kalau seandainya itu ada, maka dia meyakini adanya tiarah. Maka sebenarnya fa'al ini sebenarnya yang justru masuk bagian dari tiarah. Misalnya burungnya, jalannya itu tidak searah dengan dia. Oh, arahnya berbeda, sehingga dia merasa aman. Tapi rasa aman itu disebabkan karena tiarah, keyakinan adanya apa? Kesialan. Seandainya burung itu searah dengan dia bakal membatalkan. Tapi karena nggak searah, maka dia melanjutkan. Dia optimis gara-gara tiarah. Maka optimis yang seperti ini sebenarnya masih bagian dari tiarah. Nah, ini, maka disebutkan di sini Allah syartul fa'al, syaratnya fa'al itu adalah sesuatu yang boleh atau sesuatu yang disukai Rasulullah, itu syaratnya tidak dimaksudkan atau tidak diyakini. Kalau masuk dalam keyakinan, maka masih bagian dari tiarah. Seperti tadi, nah ini burungnya berjalannya ke arah yang berseberangan atau berbalikan, maka dia meyakini berarti apa? Berarti ini saya aman. Seandainya burung itu terbang searah dengannya, maka dia merasa wah ini berbahaya. Nah ini berarti masih bagian dari tiarah karena dia meyakini adanya hal tersebut. Nah ini Allah yaj'alahu sababan. Jadi tidak menjadikan perjalanan burung itu sebab. Nah, ini sebab baik atau sebab buruk. Nah ini keyakinan inilah yang paling berbahaya. Meyakininya. Rawa Ahmad wa Tabrani, Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Barang siapa man raddathu tiyarah, barang siapa yang dia itu membatalkan sesuatu yang akan dia lakukan, yang dia rencanakan, mau berjalan, mau safar, mau melakukan sesuatu, tapi dia terhalang atau dia membatalkan disebabkan karena tiarah, keyakinan ini tiarah, keyakinan tatayyur tadi, maka apabila dia membatalkan, terhalangi dari hajatihi, dari hajatin, kemudian dia membatalkan tidak jadi, ini balik kucing, karena apa? Karena adanya tiarah ini, keyakinan ini, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Ini hadisnya, sebagaimana tadi disebutkan. Man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang dia itu membatalkan hajatnya karena keyakinan tiarah, min hajatin, karena adanya tiarah ini, bukan karena sebab yang lain, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Nah, yang dia membatalkan rencananya, jika itu bukan karena tiarah, itu karena misalkan ada sebab-sebab tertentu. Misalnya dia mau berangkat ke suatu tempat, tetapi dia batalkan. Kenapa? Jalannya krodit, macet, jembatannya putus. Ini. Kemudian kalau lewat jalan lain jauh, waktunya tidak mencukupi, atau terlalu lama perjalanannya. Dia membatalkan bukan karena keyakinan tiarah ini, tapi karena ada sebab-sebab yang memang sesuatu yang menjadi penghalang. Ini bukan tiarah. Tetapi kalau dia membatalkan karena dia nabrak kucing, misalkan,
atau karena ada uloweling lewat, atau burung tadi. Ini yang diyakini burungnya ini bisa mempengaruhi atau menjadi tanda kesialan. Ini kalau dia teruskan burung itu mengarah ke arah utara, dia dalam perjalanan itu arahnya utara. Wah, ini bahaya. Ini kalau diteruskan. Nah, itu kalau dia yakini, dia membatalkan, maka dia telah berbuat syirik. Ini kata Rasulullah. Lalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Apa kafarohnya? Apa kafarohnya? Kafaroh ini yaitu apa? Untuk bisa menghapus dosa atau kesalahan karena keyakinan ini, keyakinan tatayur. Maka ditanya Rasulullah SAW, ma kafaratu dzalik? Apa kafarahnya ya Rasulullah? Qala an yaqul, hendaknya dia mengucapkan kalimat ini, yaitu mengucapkan karena muncul namanya tiaroh itu biasanya kalau sudah mengakar di dalam hati, meskipun sudah faham ini adalah tatayur, tapi setan masih menggoda karena masih membekas. Ini sulit untuk dihapus. Seperti sahabat ketika mereka baru masuk Islam, sebagian sahabat itu menganggap adanya keberkahan dalam pohon Datu Anwat. Itu masih membekas di dalam hati para sahabat. Maka ini masih sulit untuk dihilangkan. Nah, caranya bagaimana menghilangkannya ini? Kafarahnya bagaimana? Kata Rasulullah, ucapkan Allahumma la khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu dari Allah. Wala tayra illa tayruk. Tidak ada tayr, kesialan, kecuali tayruk, kecuali kesialan itu karena memang Allah yang menghendakinya. Wala ilaha ghairuk, tidak ada sesembahan selain engkau. Nah, ini ucapan yang bisa diucapkan ketika seseorang muncul dalam hati itu tatayyur, keyakinan. Ini persangkaan tatayur. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', dan ini insyaallah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan kita semakin bertambah keyakinan dan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, dan dihilangkan berbagai cabang-cabang kesyirikan dari hati kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.